Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 13 Semarang, Ibu Sri Wasjastuti SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Semarang, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang tujuan diseminasi kami pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Dan yang ketiga adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila. Sebelum itu, kami akan membacakan serangkaian urutan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama nanti akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sri Wasjastuti. Lalu yang kedua, langsung masuk pada acara inti Bapak Ibu, yaitu acara diseminasi kita siang hari ini, di mana terdiri dari kaitan 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, serta penghargaan yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Erna. Lalu yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Diani. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung mari kita masuk ke kegiatan yang pertama. Untuk acara pertama akan diisi sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Sri Wasjastuti. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Guru. Yang terhormat ada teman kita yang tidak perlu sampaikan. Bapak Ibu Guru semuanya yang di sini, yang hadir di sini, matur nuwun pertama saya sampaikan kepada teman-teman kita di sini yang telah hadir bersama kaitannya dengan pemahaman dalam rangka pemahaman budaya positif yang berada di sekolah yang akan diimbaskan kepada teman-teman kita calon guru penggerak, gitu ya, gitu. Dan matur nuwun kepada teman-teman dari SMP Negeri 13 yang begitu sangat membantu, memberikan motivasi, memberikan penguatan dan kesal hadir di sini, yaitu dalam rangka untuk pemahaman yang akan diberikan pada rekan-rekan kita dalam budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak di sini adalah guru yang telah lulus dalam seleksi di dalam program dari pendidikan guru. Nah, program pendidikan kepemimpinan ini yang sekiranya bersifat transformasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dimulai calon penggerak ini tahun 2020 Bapak Ibu. Yeah. Nah, dengan pelatihan ini mestinya diharapkan penjenengan semuanya sebagai calon guru penggerak ini dapat memberikan memberikan imbas kepada teman-teman guru di SMP Negeri 13 yang sekiranya belum ikut ke seperti penjenengan semuanya.
Nah, untuk itu harapan saya sebagai penanggung jawab atau sebagai kepala sekolah di sini, penjenengan semuanya bertiga harus mampu menjadi mentor bagi teman-teman guru-guru di SMP Negeri 13 ini yang mestinya terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah. Dan mestinya penjenengan diharapkan mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawat ini. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan dan harapkan, penjenengan diharapkan bisa mampu dan bisa dengan penuh harap itu dari penjenengan semuanya ada upaya-upaya yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di dalam pembelajaran SMP Negeri 13 Semarang itu lewat penjenengan sebagai guru penggerak. Kemudian kita harapkan pula penjenengan bertiga ini ada upaya bagaimana bisa semakin berkarya, bisa semakin berinovasi di dalam pembelajaran sehingga nanti dapat mengimbas kepada teman-teman penjenengan di sini. Dan yang terakhir mestinya dari kesemuanya itu nantinya kita harapkan penjenengan sebagai calon penggerak, guru penggerak ini bisa bisa memberikan sesuatu yang utuh di dalam harapan kami, ya, yaitu bisa membangun bersama pendidikan SMP Negeri 13 ini secara utuh ya, secara utuh itu ya banyak macam ragamnya seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan selaku kepala sekolah di sini, mengharapkan itu semua untuk bisa ditindaklanjuti, dilaksanakan, dan harapan kami bisa terwujud. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti untuk sambutannya dan untuk dukungannya segala bentuk dari Ibu. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih Ibu. Langsung Bapak Ibu kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan diseminasi oleh Bu Erna mengenai disiplin positif serta nilai-nilai kebajikannya. Monggo Bu Erna. Terima kasih Bu Sari sudah membuka acara ini. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini kami akan memaparkan mengenai budaya positif, dan yang di poin pertama nanti saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tetapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bergerak terlebih dahulu ya, supaya bisa mencairkan suasana dan juga meregangkan otot-ototnya. Ya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, Bu Yani akan membagikan satu sticky note. Nah, Bapak Ibu kita akan bermain berpasangan, nanti Bu Nurul bisa sama Bu Hawa, ya. Sticky note monggo dipegang tangan kiri, ya. Bapak Ibu bisa memegang di tangan kiri untuk sticky note-nya. Kemudian nanti posisi dengan rekannya bisa berhadapan gitu. Bu Agnes sama Bu Aida, Bu Nuria sama Bu Ena, Pak Hasan dengan Pak Tanto, dan selanjutnya. Ketika nanti saya memberikan instruksi untuk saya katakan tangan, nah Bapak Ibu monggo pegang tangan kiri Bapak Ibu, tangan kanan pegang tangan kiri Bapak Ibu. Kemudian ada yang kelewatan? Belum mendapat? Oh, oke, Pak Tanto Bu Yani. Nanti ketika saya mengucapkan tanggal, Bapak Ibu monggo pegang kaki. Oke. Nah, ketika saya mengucapkan tangkap, monggo tangkap kertas
yang dipegang oleh rekan panjenengan. Nah, jenengan bisa menjaga kertas agar tidak ditangkap oleh rekannya. Jangan sampai ngumpetin nanti ya ketangkap. Siap ya, kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah siap ya? Tangan. Oh belum ya, tangan. Ya bisa pegang tangan kiri Bapak Ibu. Tangan. Tangkap. Nah, baru percobaan ya. Itu baru percobaan. Pemanasan dulu, tangan dulu dan. Oh jangan, nangkapnya hanya di hadapannya, pasangannya saja nih. Jangan sampai salah tangkap. Kita siap ya Bapak Ibu ya. Iya. Posisi kertas dipegang tangan kiri. Bapak Ibu, bagaimana perasaan ketika bisa menangkap? Oh, yang biasa menangkap tidak ya? Oh, belum. Bagaimana perasaan Bina menangkap secuil dari Bu Nuria? Kebetulan belum bisa tertangkap semua. Kebetulan Bu Nuria itu kan orang hanya secuil. Oh, hanya secuil, tapi sudah berhasil ya. Tepuk tangan buat Bu Nuria. Saya mencoba mempertahankan punya saya. Oh iya, baik iya. Ini Bu Nuria mempertahankan sedikit dari bagian yang dimiliki ya, sehingga semuanya tidak tertangkap. Dan nanti ada kaitannya dengan apa yang kami sampaikan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi beri tepuk tangan buat Bapak Ibu dan semuanya. Ya, untuk yang pertama, ini kami coba menyampaikan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik ini dapat terpenuhi kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sari. Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu teratur, teratur, patuh aturan. Bicara disiplin itu peraturan, teratur. Ada yang menyampaikan kita tata tertib. Kalau kita punya pandangan disiplin, mungkin 3 kata ini yang keluar dari benak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga sering mendengar disiplin itu dihubungkan dengan hukuman, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan terhadap aturan. Disiplin juga seringkali dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Anak-anak yang mencoba untuk bersikap disiplin itu kadang tidak nyaman gitu. Nah, ini yang sering kita lihat, kita jumpai. Nah, kita akan mengaitkan pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Sama seperti anak-anak kita ketika tidak mampu melakukan disiplin dari dirinya sendiri, bapak ibu guru yang menolong anak-anak untuk disiplin. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri ini kita harapkan muncul sebagai motivasi internal. Motivasi internal kita ketahui sebagai muncul dari dalam diri kita sendiri, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk mendisiplin diri, atau yang bisa kita sebut dengan motivasi eksternal. Nah, coba kita kaitkan disiplin dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin atau disciple itu artinya murid atau pengikut. Nah, kenapa harus disiplin? Kita lihat. Yang pertama, seorang murid itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi dalam dirinya itu terbangun dan mewujudkan motivasi intrinsik ya dari dalam, bukan motivasi eksternal dari luar. Disiplin itu juga dapat membuat murid menggali potensi yang dimiliki oleh murid menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga bisa kita pelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasar pada tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan nanti yang akan kita bahas. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan punya motivasi intrinsik dari dalam diri. Ini bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Yang kedua, positif, mandiri. Musri. Yang ketiga, berkasitis bahwa berkebinekaan global. Bu Nurul, Gotong Royong, Pak Kanto, kreatif. Nah, ini yang kita sering sampaikan ke anak-anak ya. Nah, ada juga nilai-nilai kebajikan dari IBC Primary Years Program. Nah, di sini ada memuat nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari situ kita bisa pakai Bapak Ibu terapkan nilai-nilai kebajikan universal untuk bisa menerapkan value di dalam penerapan budaya positif di sekolah. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 bentuk ini. Nah, nanti kita akan bahas manakah yang kira-kira paling tepat gitu untuk dimiliki sebagai motivasi diri dalam diri seseorang, terutama murid kita. Ini ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman nih Bapak Ibu ya. Ketika ada anak yang tidak taat dengan peraturan atau tidak disiplin, anak tersebut mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita akan mengenal suatu bentuk pendisiplinan gitu ya dengan cara restitusi. Kita melihat perbedaan dari 3 hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu jelas sesuatu yang akan menyakitkan itu harus terjadi. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi ini merupakan suatu pilihan. Yang kedua, hukuman itu pasti tidak nyaman ya bagi murid-murid kita, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Konsekuensi itu pasti tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi ini bertujuan untuk menguatkan murid, anak dalam jangka waktu yang panjang ke depannya gitu. Yang ketiga, untuk hukuman ini korban akan mendapatkan keadilan karena tersangka atau
pelakunya dihukum maka merasa nyaman buat korban. Nah, adil, dia yang melakukan dia dapat hukuman, saya puas gitu ya dengan hukuman yang diterima oleh si pelaku. Nah, untuk konsekuensi ini korban bisa merasa diabaikan karena mungkin konsekuensinya juga tidak memberatkan si korban, si pelaku gitu. Nah, untuk restitusi ini korban mendapatkan ganti. Yang keempat, hukuman, murid mungkin akan tersakiti dengan hukuman yang diberikan oleh bapak ibu guru. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang diberikan. Restitusi ini murid akan mendapatkan penguatan, tentunya penguatan yang positif. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Kita lihat fokusnya itu untuk restitusi pada pemecahan masalah. Untuk hukuman itu banyak berlaku pada membuat siswa biar tidak takut. Nah, indikatornya adalah tidak takut. Untuk konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid akan membenci guru yang memberikan hukuman. Murid akan menghormati guru yang memberikan konsekuensi. Nah, ini murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain ketika mendapatkan perlakuan restitusi. Nah, kita lihat ya, dari penjabaran tadi, hukuman ini bersifat negatif. Nah, contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu sebenarnya sebuah ancaman Bapak Ibu. Kalau hukuman cenderung seperti itu. Untuk konsekuensi ini bersifat netral. Netral ini bisa menstimulus respon dari murid-murid kita. Lakukan saja apa yang saya katakan. Nah, lebih bersifat netral, bukan paksaan. Untuk restitusi ini nanti ada kaitannya dengan teori kontrol karena dia bersifat positif. Apa hal yang ingin sesungguhnya kamu lakukan? Nah, kita menanyakan, kita juga melihat dari posisi atau pihak anak tersebut ya, tanpa mengindahkan apa yang dirasakan oleh anak. Coba dari pemaparan yang tadi sudah Bapak Ibu dengarkan, kita akan coba lihat ini ya. Ada 4 pertanyaan. Jadi 1, 2, 3, 4. Manakah yang merupakan hukuman dan manakah yang merupakan konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yang ketiga, membersihkan konsekuensi. Oke. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Oke, ya kita beri tepuk tangan buat Bapak Ibu sudah paham yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, biasanya kita melihat penghargaan itu sebagai hal yang apa Bapak Ibu? Positif ya. Nah, untuk siswa saya akan beri penghargaan ketika kamu bisa mengerjakan semua soal. Biasanya kita melihat hal itu sebagai motivasi yang positif untuk menumbuhkan minat murid-murid kita ya. Kalau kamu tidak terlambat, ibu akan beri bintang. Nah, kadang ungkapan itu sering kita dengar atau bahkan kita melakukan, dan saya pun pernah melakukan hal itu. Nah, di sini kita akan coba cari tahu, ternyata penghargaan itu tidak selamanya positif Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, tanggung jawab anak itu mulai berkurang ya. Dan motivasi dia melakukan bukan karena kesadaran, tetapi melakukan karena hadiah. Benar sekali, hadiah. Motivasinya mendapat hadiah, mendapat penghargaan, sehingga nilai itu tidak tumbuh atau tidak muncul dari dalam diri anak tersebut.
Nah, kita mau melihat di sini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek untuk penghargaan. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Ya, dalam hal jangka pendek, masih oke gitu ya. Yang kedua, orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Wah, aku kemarin dapat ini, berarti nanti ke depan aku harus melakukan ini lagi supaya dapat ini. Nah, sehingga motivasinya mulai, karena ada hadiah, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, kita menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan, kita tidak sadar saya sudah datang tepat waktu, tidak sadar bahwa dia sudah menanamkan disiplin dalam dirinya. Tetapi yang dia ketahui, anak itu yang diketahui oleh anak itu adalah dia melakukan itu supaya dapat hadiah. Saya mau belajar supaya saya dapat hadiah voucher GoPay misalkan, seperti itu ya. Bukan dia menyadari bahwa tujuan utama seorang murid adalah harus belajar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penghargaan ini ternyata tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak karena dia hanya berfokus pada satu hal itu saja. Dia tidak mau mengembangkan kreativitas. Penghargaan ini juga menghukum. Kenapa menghukum? Karena memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Samanya di sini adalah kita mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kamu harus begini supaya dapat ini. Nah, sama seperti dengan kamu harus melakukan ini supaya tidak dihukum seperti ini. Nah, itu dua hal yang serupa Bapak Ibu. Lalu apa restitusi itu? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pandangan dosen. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Mereka menjadi pribadi yang diharapkan lebih baik ke depannya dan bisa menghargai dirinya. Nah, di sini kita akan coba lihat ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini juga bukan tawaran. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak memaksakan satu hal kepada anak, kamu harus melakukan ini, tetapi ini kita bentuknya tawaran sehingga anak mulai sadar, menemukan kesadaran pada diri anak. Restitusi ini juga bisa memperbaiki hubungan anak yang tadi salah dengan temannya. Restitusi ini menuntun untuk anak bisa melihat ke dalam dirinya lebih dalam lagi, bagaimana aku ke depannya nanti. Nah, dengan restitusi kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok yang harapannya apa? Bisa diterima oleh teman-temannya ketika mereka berbuat kesalahan, bukan untuk menghukum dan dijauhi. Yang sering terjadi itu kan anak-anak dijauhi, itu ya diasingkan ketika melakukan kesalahan. Tetapi harapannya yang melakukan restitusi ini anak dapat diterima kembali oleh teman-temannya dan dia juga bisa merasa bisa memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Nah, untuk penjelasan berikutnya tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bu Yani. Kepada Bu Yani, saya persilakan. Terima kasih Bu Erna untuk waktu yang diberikan. Bapak Ibu, sambil diminum, tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang hukuman, tentang restitusi, juga nilai-nilai kebajikan. Untuk yang materi kali ini yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin semua Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Tetapi saya ingin bertanya, keyakinan kelas menurut panjenengan
artinya tuh apa? Kesepakatan kelas. Apalagi Bu, mungkin? Kalau keyakinan kelas terkait dengan apa? Kekompakan kelas. Aturan, iya, seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ya, kenapa tidak aturan kelas atau aturan sekolah saja seperti itu kita membuatkan untuk siswa kita? Padahal sudah ada aturannya ya. Kenapa mesti harus dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Biar lebih kondusif dalam satu kelas itu. Oke, Lebih jadi spesifik. ada spesifik yang akan diterapkan di kelas tersebut dengan aturan-aturannya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas adalah seperti yang tadi Pak Jenderal sudah sampaikan, nilai-nilai kebajikan atau universal yang diajukan bersama secara universal pula lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Nah, tadi sudah dikatakan di depan tentang nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya kenapa kok tidak peraturan gitu ya? Kenapa kok tidak ini seperti itu? Kenapa kita menginginkan di kelas dengan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan tadi ya? Kenapa tidak peraturan? Jelas peraturan ada aturannya, ada ini seperti itu. Kenapa kok keyakinan kelas yang kita terapkan tadi sudah disampaikan biar lebih spesifik. Tetapi ya ada hal yang lebih utama yang kita harapkan di sini. Kenapa kesepakatan keyakinan kelas yang kita terapkan adalah karena ada nilai-nilai kebajikan. Harapannya begini Bapak dan Ibu, dengan anak-anak itu kita tanamkan nilai-nilai kebajikan, itu harapannya dia terinternalisasi, ada motivasi dari dirinya untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jadi maaf ya, kalau peraturan sepertinya ada hal yang harus dilaksanakan tanpa melihat atau tanpa adanya imbal balik atau istilahnya masukan dari anak. Oh, peraturan sekolah secara umum sudah seperti itu. Mau tidak mau anak harus menjalankan seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang memang kita tanamkan di dalam keyakinan kelas nanti, sehingga nanti anak terinternalisasi, termotivasi untuk menjalankan karena ada motivasi dari dalam dirinya. Bapak dan Ibu, bahwa keyakinan kelas itu tadi bersifat abstrak, ya, dan daripada peraturan, sifatnya lebih abstrak dan lebih rinci dan konkret. Bentuk yang positif. Nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas dari kata yang masih belum positif tadi menjadi kata-kata yang positif. Seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kalau peraturan jelas ya Bapak dan Ibu akan melihat dari sudut pandang semuanya, dari mulai masuk kelas, masuk sekolah sampai dengan seragam dan semua aturan ada. Tetapi untuk yang di kelas kita tidak terlalu banyak, tidak perlu banyak. Tapi di situ nanti cukup bisa diingat. Bisa terdiri dari 3 sampai dengan 7 saja sudah bisa ya Pak dan Ibu. Keyakinan kelas ini juga tadi dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tadi sudah dikatakan sama Bu Ena pula bahwa lebih spesifik di kelas itu. Betul Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelas ini yang membuat ada kelas tersebut dan ini nanti akan diterapkan di kelas tersebut itu pula. Kesepakatannya dibahaskan oleh kelas-kelas tersebut dan nanti diharapkan mereka pula yang akan menjalankan. Jadi masih di seputar lingkungan yang tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini tadi harapannya semua siswa bisa ikut
mencurahkan pendapatnya ya tentang apa yang dimau di kelas tersebut seperti itu. Jadi semua siswa bisa mengajukan pernyataan, menyampaikan pendapatnya. Kemudian, nah nanti keyakinan kelas ini pun harus kita tinjau supaya apakah ini masih relevan. Nah, seandainya masih relevan, bagaimana nanti di perjalanannya ini perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Dan itu kapan Bapak dan Ibu? Keyakinan kelas itu akan kita tinjau lagi kapan? Apakah dalam setahun seperti itu? Iya, bisa dilakukan dalam 1 semester ataupun dalam jangka waktu yang lebih pendek. Per 3 bulan bisa. Bisa dianalisis. Ya, nanti keterlaksanaannya bagaimana? Apakah efektif? Apa tidak? Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini tadi sudah kita harapkan semua warga sekolah atau murid di sekolah tersebut untuk mencurahkan pendapatnya terkait dengan peraturan yang mau disepakati di kelas tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, menilai kembali tentang tadi peraturan. Keyakinan kelas itu pun juga harus sesuai dengan visi yang ada di sekolah tersebut atau di instansi di mana siswa-siswa itu berada, karena hal ini juga akan mengarah untuk supaya tujuan yang dicapai itu juga berjalan seperti itu. Jadi tidak melenceng seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian prosedur yang kedua, nah setelah semua siswa tadi itu mencurahkan pendapatnya, mereka bisa suruh mencatat apa yang mau disampaikan. Nah, bisa kita menggunakan sticky note seperti itu ya, Bapak dan Ibu, boleh. Mereka disuruh menulis di papan tulis, boleh. Mereka disuruh untuk mengajukan jari untuk menyampaikan juga boleh. Tapi nanti silakan itu ditulis dan nanti bisa di kertas yang kertas plano atau apapun itu juga bisa. Nah, ini bisa sehingga semua warga sekolah itu nanti juga tahu tentang hasil curah pendapat mereka, Nah, tadi Bapak dan Ibu, biasanya anak-anak ini kalau menyampaikan tentang kesepakatan kelas itu kata-kata yang muncul biasanya seperti apa, Bu Dewi? Tidak boleh dan positif. Biasanya anak kalau ketika kita tanya silakan kalian mencurahkan pendapat tentang kesepakatan apa yang mau dibuat, biasanya yang muncul tidak boleh main HP. Ada kata-kata tidak boleh ya Bapak dan Ibu ya. Terus apa lagi biasanya? Jangan seperti itu, makan dan minum dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang dimana di situ mengandung makna yang masih negatif. Nah, kata-kata negatif nanti kita ubah menjadi kata-kata yang positif, Bapak dan Ibu. Misalnya tidak boleh apa tadi? Makan di kelas. Berarti mungkin kata-kata positifnya apa, Bapak dan Ibu? Usahakan makan di luar atau tidak di jam pelajaran. Betul ya, ditanya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, jangan berlari di kelas. Nah, inilah berjalanlah gitu ya di kelas seperti itu. Harapannya kata-kata yang negatif itu namanya anak kalau di kata-kata jangan itu biasanya kayak disuruh gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini kita mencoba untuk tidak ada kata negatif, diubah menjadi kata-kata yang positif seperti itu. Nah, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tadi. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa nilai kebajikan inilah nanti yang akan harus terinternalisasi. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali. Tadi kalau di awal Bu Ellen juga sudah mengatakan bahwa nilai kebajikan dalam sekolah itu seperti profil pelajar Pancasila, ada hormat, ada mandiri dan lain sebagainya. Nah, nilai kebajikan tidak melulu di situ Bapak dan Ibu. Ada rasa hormat, ada disiplin dan lain sebagainya. Ini nanti
nanti yang akan kita harapkan anak memiliki nilai kebajikan di sini. Nah, ini yang menjadi tolak ukur di mana kesepakatan keyakinan kelas tadi bisa diterapkan. Nah, seperti itu. Setelah keyakinan tadi dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Kita bisa minta tolong anak untuk maju ke depan, suruh membacakan apakah peraturan ataupun kesepakatan yang tadi disampaikan itu akan disetujui. Nah, kalau memang nanti sudah disetujui, bisa di kelas tersebut untuk mungkin menandatangani sebagai bentuk oh iya setuju, seperti itu. Kemudian ini pun nanti juga bisa disampaikan ke keluarga sekolah yang lain. Misal ini sepengetahuan dari wali kelas, bisa boleh wali kelas memberikan tanda tangan di samping kesepakatan kelas yang dibuat juga boleh, seperti itu. Nah, selanjutnya prosedur keyakinan kelas ini pun nanti bisa dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Anak-anak kreativitasnya saya yakin luar biasa, mereka bisa membuat poster, membuat lewat kampanye. Nah, ini bisa nanti ditempelkan di kelas tersebut. Harapannya adalah anak-anak mengetahui dan senantiasa melihat apa saja kesepakatan kelas yang harus mereka taati, harus mereka jalankan, seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu prosedur-prosedur yang harus ditaati dan harus bisa dijalankan dan bisa kita terapkan, Bapak Ibu guru semuanya. Tetapi kesepakatan kelas itu tidak hanya berhenti di situ saja, ya. Kalau biasanya yang sering kita sudah buat tidak kesepakatan kelas gitu ya, istilahnya apa, kesepakatan kelas ya, yang sering kita tulis itu sementara ini masih kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu ya, bukan keyakinan kelas ya, seperti itu. Nah, terus apakah ada beda kalau begitu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apa Mbak Bu? Pada awalnya saya berpikir kalau keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama, karena antara kesepakatan dan keyakinan itu hal yang sudah disepakati dan diyakini bersama. Dan mungkin ini sedikit pengalaman kemarin sudah membuat keyakinan kelas, cuma setelah itu ada beberapa anak yang tidak menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Mungkin benar yang disampaikan Bu Yani tadi bahwa memang harus ada tanda tangan. Nah, di situ saya belum melakukan tanda tangan tersebut sehingga masih ada beberapa anak yang belum melaksanakan kesepakatan kelas bersama tadi. Gitu. Jadi antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kalau menurut saya sama. Materi tersebut. Ada pendapat lain Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu mungkin yang sering kita lakukan masih seputar tentang kesepakatan kelas ya. Ya, dan sering saya pun juga sama membuat kesepakatan kelas seperti itu. Nah, sebenarnya memang tidak jauh berbeda ya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu ya, istilahnya sama. Tetapi memang di sini ada hal yang membedakan di dalam kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di mana itu kalau keyakinan kelas adalah itu tadi nilai-nilai kebajikan tersebut itu kita munculkan, harapannya memang itu benar-benar teryakini sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati, diyakini dan dijalankan ya, seperti itu. Nah, tadi pendalaman ya, setelah kegiatan itu berjalan, kegiatan pendalaman keyakinan kelas pun harus kita lakukan. Ini bisa dilakukan di beberapa minggu setelah keyakinan kelas itu dibuat, seperti itu ya. Nah, kegiatan yang tampak seperti atau tidak tampak seperti ini kita bisa lakukan dengan tabel T ataupun di setiap kelompok ya, dengan surah pendapat tadi ya, dilakukan bisa seperti itu. Nah, nggak kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kalau menghormati ini yang tidak tampak itu apa Bapak dan Ibu?
Kalau datang tidak tepat waktu, yang tidak tepat berarti datang terlambat, seperti itu ya. Itu contohnya itu seperti itu. Next. Ya, nah sama ini juga kita juga harus melihat bahwa hal itu apakah terlihat, terdengar, dan bagaimana perilaku itu bisa terwujud. Nah itu seperti itu, nanti kita tinjau lagi tadi ya, seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, untuk pendalaman keyakinan kelas pun juga harus kita sampaikan ke siswa, bahwa setelah tadi disepakati seperti itu, kita coba bagaimana refleksi siswa. Kalau tadi tidak boleh ramai di kelas, berarti tugas guru apa ini, seperti itu bisa ya. Jadi kita munculkan peran kita. Nah peran siswa itu apa? Kalau guru menjelaskan, berarti siswa itu tugasnya apa? Mendengarkan. Tadi ya sudah kita bahas di atas berarti. Jadi memang kita kembalikan lagi ke siswa supaya mereka tahu bagaimana perannya yang diharapkan ketika guru itu berperan seperti apa. Nah itu yang kita harapkan, sehingga kegiatan-kegiatan keyakinan kelas ini mendapatkan benar-benar anak terjalankan tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Oke. Nah ini contoh ya, kalau tugas guru itu mengajar, tugasnya siswa adalah belajar. Kalau tugas guru itu mendidik, tugas murid adalah mencoba dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang terkait dengan keyakinan kelas. Saya yakin di SMP 13 guru-gurunya hebat, pasti sudah menjalankan dan di tiap kelas sudah terjalankan. Tinggal kita nanti bisa meninjau ulang ya Bapak dan Ibu, serta merefleksi kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, dari teori tadi motivasi, kemudian ada hukuman dan lain sebagainya, bahwa di manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kenapa ini menjadi hal yang perlu kita pelajari juga sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik? Kenapa Bapak dan Ibu? Adakah yang tahu bahwa kebutuhan dasar ini menjadi juga yang harus juga kita pahamkan sebagai seorang pendidik? Bapak dan Ibu masih ingat dengan pemahaman KHD yang dimana di situ menjelaskan tentang sebagai petani dan sebagai tanaman atau sebagai lahan atau padang ya, lahan ya, seperti itu, bercocok tanam seperti itu. Jadi benih dan bercocok tanam. Jadi KHD itu menjelaskan bahwa ibarat petani yang menanam dengan benih seperti itu, ketika dia mendapatkan pupuk, kemudian mendapatkan air untuk disiram, maka tanaman atau tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur. Nah ini kaitannya dengan kita pendidik dan murid kita itu sama Bapak dan Ibu. Jadi murid-murid kita itu pun juga punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Sehingga manakala kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka apa yang diharapkan itu juga akan muncul. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ada 5 hal ya, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Kita ingin menanam benih padi, harapannya adalah padi itu tumbuh dengan subur dan mendapatkan padi yang nanti bisa untuk dipanen, seperti itu. Nah ini adalah tujuannya ya, seperti itu. Sama dengan diri kita ya, kepada ibu guru, dengan memiliki tujuan tertentu dan usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan peserta didik itu apa saja? Nah, ini kebutuhan peserta didik ataupun kita sebagai manusia itu meliputi ada 5.
kebutuhan dasar. Nah, yang pertama itu bertahan hidup. Nah, survival ya. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup? Pasti kita butuh makan, tempat tinggal, ya, kemudian rasa aman, juga kesehatan seperti itu. Terkadang ya, kalau kita melihat kejadian-kejadian ya, bisa murid kita Bapak dan Ibu, dia kok segitu emosinya seperti itu. Apakah anak tersebut ada hal? Kalau kita melihat anak, maaf ya bahasanya kok nakal seperti itu ya. Nah itu barangkali ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti itu. Kata orang kalau orang lapar itu emosinya jadi tinggi gitu ya. Saya itu juga pernah merasakan, aku rasanya kok apa ya, ini apa, ternyata saya belum makan, jadi rasanya emosi banget seperti itu. Nah ini ternyata bertahan hidup menjadi kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di mana rasa diterima ini contohnya dipedulikan. Jika siswa kita atau seseorang itu merasa tidak dianggap, tidak dipedulikan, di sini pun ada hal yang bisa dilakukan di luar dugaan mereka, melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, bunuh diri katanya. Bisa jadi Bapak dan Ibu, karena mungkin putus cinta seperti itu ya Bapak dan Ibu, tidak ada kasih sayang yang diharapkan dari seseorang seperti itu, bisa ya. Terus rasa diterima tadi ya, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini yang sering nanti kita sering temui di dalam kelas kita, manakala anak-anak ketika bekerja kelompok tidak diterima oleh temannya karena mungkin anak ini pasif seperti itu. Nah bagaimana tindakan kita nanti sebagai seorang guru? Apakah hanya menyalahkan anak tersebut karena dia memang tidak aktif seperti itu? Oh ternyata dia tidak mau bergabung karena mungkin merasa tidak diterima oleh temannya seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu tentang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak dan Ibu, barangkali ada siswa-siswa kita yang tidak berprestasi secara akademik. Dia kepengen menonjol di lapangan dengan cara mungkin jaga temannya, dia mungkin seolah-olah ingin menguasai temannya pada saat di luar jam KBM ataupun di kegiatan-kegiatan yang tidak di kelas. Barangkali adalah keinginan untuk penguasaan, karena mungkin dia tidak merasa tadi aku tidak berprestasi, aku tidak punya keunggulan, sehingga dia memunculkan keinginan untuk menguasai orang lain. Ya, itu namanya penguasaan. Nah, dengan cara mungkin nyuruh temannya dan lain sebagainya, itu adalah kebutuhan untuk tadi penguasaan. Kemudian ada kebutuhan dasar yang apa, yaitu tentang kebebasan, yaitu di mana seseorang atau dalam diri kita ini ada keinginan untuk mandiri, untuk memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ingin kebebasan Bapak dan Ibu. Satu contoh, siswa yang mungkin di sini kalau ada kitanya di kelas ya, dia disuruh mengerjakan tugas, dia malah mungkin mainan sendiri, entah biosoran, entah dia itu tidak mengerjakan tugas, tidak tidur-tiduran, disuruh pun juga tidak segera belanja. Nah, itu adalah keinginan yang ingin menunjukkan kebebasan, bebas dari tugas, bebas dari ini. Nah, itu adalah sebagian dari contoh hal ya tentang kebebasan. Kemudian kesenangan, di mana di sini anak pun juga
memiliki rasa kesenangan tentang mungkin dia bagaimana dia terwujud ketika dia bermain, ketika dia humor, ketika antusiasme, tertawa dan lain sebagainya. Ini wujudnya seperti itu. Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, bisa jadi ada hal yang kurang di dalam diri anak sehingga dia memunculkan perilaku yang tidak kita harapkan. Nah, ini ada kasus Bapak dan Ibu, jika Ibu Lia, guru SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas. Nah, ini saya sebutkan namanya Agus, kemudian anak telah datang dan mengeluhkan sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, seperti itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tadi sesuai dengan teorinya kebutuhan dasar tadi, apakah anak ini ada hal yang kurang dalam dirinya? Ya, ada, betul, ada. Terus bagaimana tindakan kita ini Bapak Ibu dengan tahu seperti ini? Apakah langsung kita marahi, kita hukum? Agus diberi pendekatan. Oke, baik. Tadi sudah masuk di restitusi ya, Bapak dan Ibu, mengajak ngobrol anak seperti itu ya. Oke, ya. Oh ya, baik, ada kolaborasinya. Ya, jadi oke, baik. Oke, baik, Bapak dan Ibu. Tadi benar ya, memang ada hal yang harus diselesaikan dalam diri anak. Mungkin anak ini tadi butuh kekuasaan, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, makan. Nah, kita bisa komunikasi ke orang tua, apakah makan di rumah tercukupi, sehingga kok dia minta-minta sama temannya seperti itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Sari. Monggo Ibu Sari. Terima kasih Bu Yani, alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan dari Bu Yani. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bu Yani. Kita semakin mantap dengan yang namanya keyakinan kelas. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan giliran saya, ya. Tapi di sini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, istilah merdeka di dalam kurikulum merdeka yang sekarang kita jalani saat ini, kira-kira apakah masih relevan atau sudah tidak relevan lagi jika peraturan rambut pendek untuk murid laki-laki? Laki-laki rambutnya harus pendek. Kira-kira relevan tidak Bapak Ibu? Relevan Bu. Coba Bu Heni, kenapa kira-kira kok relevan ya? Ya karena kalau anak laki-laki rambutnya panjang itu kan jadi kelihatan tidak rapi. Kemudian juga peraturan rambut pendek itu masih relevan karena ada dilihat itu nyaman, anak laki-laki kelihatan rapi dan juga terlihat lebih sopan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni. Ada yang lain atau setuju dengan pendapatnya Bu Eni Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, coba misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita berandai-andai gini. Saya ada murid laki-laki, rambutnya panjang, tapi bisa rapi Bu Eni, seperti yang Bu Eni tadi menginginkan. Yang penting rapi. Untuk rambut pendek itu kita kejar nilai rapi, sopan, nyaman. Anak itu ditanya, nyaman deh Mas rambutnya panjang? Nyaman kok Bu, nggak apa-apa. Dia juga bisa rapi, mungkin dikuncir atau mungkin digelung ala-ala anak remaja sekarang. Dan mungkin perilakunya tidak menunjukkan dalam arti tidak kasar, dia tetap sopan. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Kembalikan ke keyakinan kelasnya. Mungkin ada di keyakinan kelasnya, mungkin di situ ada kata-kata bahwa aturannya di keyakinan di kelas itu murid laki-laki rambutnya pendek, kan seperti itu. Jadi semua teman-temannya sudah sepakat dan yakin, jadi dia mungkin bisa kembali lagi ke keyakinan kelas. Oh iya, ternyata memang sudah disepakati bersama, berarti rambut saya harus pendek. Oke, luar biasa ini Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Jadi pada artinya kalau kita hanya serta-merta menggunakan kata peraturan, anak laki-laki sekolah,
harus berambut pendek. Lalu ketika kita kembalikan anak itu berambut panjang tapi tetap bisa rapi, maka kita kembali lagi ke kesepakatan atau kita kembali lagi ke yang namanya keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini membutuhkan kesepakatan Bapak Ibu. Bukan kita satu pihak saja yang memberikan peraturan dan murid harus melaksanakan. Ketika ini kita lakukan, lalu murid itu melanggar, kita memotong rambut murid kita, itu rasanya amat sangat tidak nyaman. Betul tidak Ibu? Betul tidak Bapak Ibu ini? Betul ya? Nah, jadi kita kembali lagi, kita dua arah keyakinan kelas di mana kita sepakati bersama, lalu kita munculkan yang namanya nilai kebajikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita yaitu Bu Yani. Lanjut Bu Yani. Oke, pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk masuk ke materi yang akan saya paparkan. Di sini ada dua murid yaitu Aya dan Mira dipanggil sama Ibu Dewi wali kelas mereka. Karena di sini Ibu Dewi baru saja mendapatkan laporan dari orang tuanya Aya, yaitu ibundanya Aya, bahwa Mira ini menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Aya di media sosial. Nah kira-kira coba misal ibu ada di posisinya Bu Dewi, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Ada tidak? Coba, monggo, siapa? Bu Eda? Boleh, monggo. Ya, izin menjawab. Ketika saya menjadi Ibu Dewi, saya akan berusaha untuk mendengarkan dari keduanya. Jadi bukan langsung ketika mendapatkan laporan terus kemudian langsung menanyakan ke yang dianggap pelaku itu tidak, tapi konfirmasi lagi kepada kedua anaknya, terus kemudian kepada teman-teman sekitarnya, semuanya dikonfirmasi lagi untuk mendapatkan data yang valid supaya nanti penanganannya juga tepat seperti itu. Memang rekan-rekan guru kita ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi secara tidak langsung Bu Aida dan Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas, saya akan mendiseminasikan yang namanya posisi kontrol. Posisi kita mengkontrol, posisi kita memegang apa sih kira-kira yang akan kita pegang di sini, Bapak Ibu, sebagai pendidik. Kita ini melakukan kontrol saat melakukan penerapan budaya disiplin atau disiplin positif, di mana posisi kontrol ini menentukan keberhasilan budaya positif yang kita lakukan. Bapak Ibu pernah mendengar belum apa itu posisi kontrol? Sudah belum? Oke, di sini akan saya paparkan bahwa posisi kontrol adalah sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pendidik dalam mengelola perilaku murid. Nah, di situ dalam kurung pendidik saya katakan ada guru. Oh, berarti guru mengontrol muridnya. Di situ ada kata orang tua, berarti orang tua terhadap anaknya. Bahkan ada kalimat, ada kata tokoh otoritas lainnya. Kita ambil saja bos atau atasan atau manajer. Bagaimana cara dia meletakkan posisi kontrol dia terhadap para bawahannya. Sehingga posisi kontrol ini akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana kita memberi arahan, dan bagaimana kita mengatasi masalah disiplin yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Bu. Nah, kira-kira posisi kontrol ini penting bukan Bapak Ibu? Penting sekali. Nah, di sini kenapa posisi kontrol itu penting sekali? Karena pemahaman ini adalah pemahaman yang baik, di mana akan membantu pendidik untuk pertama akan memilih pendekatan yang tepat, sehingga penerapan budaya positif ini benar-benar dilakukan secara tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah membangun hubungan yang positif, karena ketika kita nanti berada di posisi kontrol yang salah, maka cenderung juga akan menjadikan hubungan kita menjadi hubungan yang negatif. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas kedisiplinan. Lanjut Bu. Oke. Nah, posisi kontrol di sini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua posisi kita sebagai teman. Yang ketiga posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak mendengar kalimat seperti ini? Belum pernah sebelumnya. Jadi oke, akan kami paparkan satu persatu. Diberi lagi Ibu. Lagi saya. Sebentar lagi. Oh, berarti sebelumnya. Oke. Nah di sini
posisi kontrol yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang pendidik kadang baik secara sengaja maupun tidak sengaja kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol bahwa kita adalah seorang penghukum. Ciri-cirinya apa? Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Kalau fisik jelas deh, hari putar lapangan, ayo anak bersihkan toilet. Padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Jika kita memberlakukan konsekuensi atau hukuman tidak sesuai, maka itu masuknya ke hukuman Bapak Ibu. Nah, di sini masih sebelumnya Ibu, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa selalu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Istilahnya memaksa. Bahwa itu sebuah aturan yang memang ada dan harus dipatuhi. Nah, di sini ciri-cirinya saya rangkumkan secara singkat mawon bahwa penghukum di sini guru berbuatnya ciri-cirinya dengan cara menghardik. Menghardik itu seperti memarahi, tapi kalau menghardik itu lebih bawahnya memarahi ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk seperti itu, kamu kok seperti itu ya, membentak seperti itu, menyakiti atau bahkan menyindir. Menyindir itu termasuk kita menempatkan posisi kita sebagai penghukum. Itu yang diperlakukan oleh seorang guru yang bertindak sebagai penghukum. Lalu guru akan berkata, nah kalau kamu tidak melakukannya, nanti ibu akan begini loh. Nanti ibu akan begitu loh, memunculkan suatu ancaman. Lalu hasilnya apa? Hasilnya muridnya malah cenderung dia akan berontak Bapak Ibu. Atau mungkin seolah-olah dia bilang, iya bu, seolah-olah nurut. Tapi itu dia dalam jangka waktu yang pendek. Tapi dalam hatinya itu dia mendendam karena dia merasa sakit hati. Bahkan cenderung dia akan melampiaskan, menyalahkan orang lain. Murid akan berkata pada ujung-ujungnya dia akan berkata, ya sudah, saya tidak peduli. Nah, seperti itu. Nah, di sini dampaknya apa? Maka si murid tersebut akan mengulang kesalahan berulang-ulang kali, diulang lagi, dan perilakunya cenderung agresif. Nah, di sini murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, seperti gurunya tidak dianggap seperti Bapak Ibu. Jadi di depan seolah-olah menghormati, tapi sebenarnya di belakang sama sekali guru itu tidak ada value di hadapan murid tersebut. Itu posisi kontrol yang pertama. Lanjut, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ketika kita tidak sengaja kita berada di posisi membuat rasa bersalah, di sini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut Bapak Ibu. Bersuara lebih lembut, suasananya hening, seolah-olah nyaman, tapi nyaman yang menakutkan. Nah, di sini membuat si anak atau orang lain itu malah cenderung merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau cenderung merasa rendah diri, jadi minder. Nah, seperti itu. Seolah-olah kita halus, tapi kita membuat si anak itu, oh iya, aku bersalah ya. Tapi si anak itu malah cenderung jadi percaya dirinya semakin berkurang. Nah, di sini guru berbuatnya seperti apa? Gurunya ceramah saja, kasih tahu saja harusnya begini, harusnya begitu. Kamu kok begitu sih? Nah, seperti itu. Menunjukkan rasa kekecewaan yang mendalam. Ciri-cirinya guru tersebut akan berkata, nah, ibu sudah melakukan seperti ini, ibu sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ternyata apa? Hasil kamu kok mengecewakan sih nak? Nah, seolah-olah dengan suara yang rendah, sehingga membuat anak itu termenung, diam, tapi jauh dari lubuk hatinya tuh dia sangat merasa down, Bapak Ibu, seperti itu. Hasilnya apa? Si anak ini malah menjadi pendiam, dia menyembunyikan perasaannya, cenderung menyangkal, lalu dia akan ujung-ujungnya berbohong. Nah, murid akan berkata, maafkan saya Pak, Bu, seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya si anak akan merasa rendah diri, merasa gagal, bahkan dia merasa, aku kok ternyata tidak berharga. Nah, seperti itu. Nah, di sini murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Lanjut. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman. Seringkali ini saya juga karena kita cenderung ingin mendekatkan diri dengan anak, karena dengan posisi teman di sini kita merasa kita tidak akan menyakiti murid-murid kita.
Tapi kita tetap di sini berupaya mengontrol murid dengan cara persuasif, pendekatan, membujuk, merayu, dan seperti itu. Posisi teman pada guru di sini, Bapak Ibu, ternyata itu bisa berakibat positif, bisa juga berakibat negatif. Positifnya apa? Positifnya yaitu memang betul hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Tetapi di sini komunikasi juga baik, kita kadang bercanda, humor, disering-seringi humor ini kita juga bisa memberitahu anak-anak. Tetapi hal negatifnya adalah kita tidak mungkin 24 jam 7 hari mendampingi murid kita. Betul Bapak Ibu? Nah, pada suatu saat murid kita mempunyai masalah, lalu kita tidak bisa membantu, maka murid tersebut akan merasa sangat kecewa terhadap kita. Karena dia sudah menganggap kita adalah seorang teman bagi mereka. Di sini apa yang dilakukan guru sebagai posisi kontrolnya seorang teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, muridnya tidak membawa buku pelajaran. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu nggak usah bawa buku pelajaran hari ini, nggak apa-apa. Nanti ibu akan bilang ke guru mapelnya bahwa kamu tidak membawa karena ini. Jadi guru itu secara tidak langsung ikut membantu menutupi kesalahan si anak. Walaupun nanti guru tersebut akan bilang, tapi besok bawa ya. Nah seperti itu. Atau gimana? Lalu ciri yang lain, guru akan berkata, ayo anak, lakukan dong demi ibu, lakukan dong demi bapak. Nah seperti itu. Atau ya sudah, kamu tenang saja, nanti bapak sama ibu akan bantu untuk membereskannya. Nah di sini hasilnya apa? Murid kita yang menganggap kita adalah seorang teman, murid kita akan merasa ketergantungan. Dia akan tergantung pada kita, gurunya yang sudah dianggap sebagai teman. Murid akan berkata ketika kita mengecewakan mereka, murid akan berkata, ya saya pikir bapak sama ibu ini teman saya. Nah seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya murid menjadi tergantung, murid menjadi tidak mandiri, dan murid tidak bisa memutuskan aku harus bagaimana. Dia tidak ada planning ke depan untuk menyelesaikan atau mencari solusi masalah secara mandiri, karena tadi dia tergantung dengan gurunya tadi. Nah di sini sama seperti posisi pembuat rasa bersalah, guru di sini ditempatkan sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Posisi yang keberapa ini Bapak Ibu? Oke, posisi yang keempat, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau itu berarti apa nih Bapak Ibu? Mengawasi. Nah, ketika kita berada di posisi kontrol ini, kita mengawasi, tapi mengawasi yang bertanggung jawab. Dalam arti ketika kita memantau dan mengawasi ini, kita ada peraturan-peraturan dan ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi ini, kita bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, bukan lagi sebagai seorang teman, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ciri-cirinya dulu sebelum ada gaung-gaung disiplin positif, BK itu dulu ada yang namanya itu buku catatan. Ada polisi sekolah, polisi sekolah ya Ibu ini ya. Ada polisi sekolah, ada buku apa itu? Buku poin. Nah seperti itu, buku poin. Nah itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Salah satu contohnya. Nah di sini guru apa yang dilakukan guru? Guru ini akan menghitung, guru ini akan mengukur apa? Poin-poin kesalahan murid. Nah seperti itu. Nah di sini ciri-cirinya guru akan berkata, kenapa kamu melanggar? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apakah sebenarnya yang telah kamu lakukan? Nah seperti itu. Hasilnya, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Anak itu nurutnya hanya ketika diawasi. Ketika dilepas, dia tidak ada kesadaran intrinsik dalam diri si murid itu sendiri. Murid akan berkata, kadang seperti ini. Pemantau itu juga sering kasih bintang Bapak Ibu. Nanti kalau kamu melanggar, kamu tak kasih skor. Tetapi ketika kamu melakukan hal yang baik, kamu tak kasih bintang sebagai bentuk penghargaan. Itu tadi sudah disampaikan Bu Erna, bahwa ternyata penghargaan itu tidak selamanya positif, akan menimbulkan dampak negatif pula. Nah, di sini murid akan berkata, Pak, Bu, saya akan mendapatkan berapa bintang kalau nanti saya melakukan hal seperti yang Bapak Ibu perintahkan.
Atau jika saya sudah melakukan hal tersebut, nanti saya dapat apa Pak Bu? Seolah anak itu mengharapkan suatu penghargaan dari guru yang bertindak sebagai pemantau. Dampaknya apa? Dampaknya adalah menitik beratkan pada diri sendiri karena dia ingin mendapatkan hadiah, atau dia akan menghindari hukuman, kesalahan, atau justru dia akan ketika melanggar dia akan mendapatkan hukuman berulang kali, atau dia mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya pun bisa menjadi agresif. Di sini sama, murid meletakkan guru di dunia yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke posisi kontrol yang kelima, posisi kontrol yang pertama tadi sebagai apa nggih? Sebagai apa Bu? Sebagai penghukum. Jadi ketika dalam posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol itu kita akan memunculkan motivasi yang keluar baru motivasi eksternal. Begitu pula dalam posisi pembuat rasa bersalah, sebagai posisi kontrol teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, itu yang keluar baru motivasi eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas posisi kontrol yang terakhir, yaitu di mana guru akan berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer di sini memiliki berbagai keterampilan Bapak Ibu, yaitu yang pertama bisa sebagai posisi teman, pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kedua posisi tersebut bisa digunakan. Lanjut. Nah, di sini apa yang dilakukan guru? Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan, bukan pertanyaan yang menghakimi Bapak Ibu, tapi pertanyaan yang menggiring dan mengarahkan si anak agar si anak itu secara tidak langsung anak itu akan bercerita apa adanya, bercerita tanpa dipaksa. Di sini guru akan berkata, nah, apa yang sudah kita yakini bersama-sama sebelumnya, kalau kamu meyakininya, kira-kira kamu mau tidak memperbaikinya, seperti itu. Hasilnya nanti insya Allah di sini akan menguatkan watak, menguatkan karakter murid kita. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya, agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dampaknya apa? Dampak yang dihasilkan adalah murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, mampu berevaluasi, seperti itu. Di sini murid akan meletakkan dirinya, bukan meletakkan gurunya, tapi meletakkan dirinya sendiri dalam dunia yang berkualitas. Lanjut Bu. Nah, setelah tadi kita memahami posisi-posisi kontrol tadi Bapak Ibu, di sini saya punya dua situasi. Yang dulu nanti kita bahas bersama-sama kira-kira guru tersebut ada di posisi kontrol yang apa. Yang pertama, Sabrina bangun agak kesiangan, lalu buru-buru datang ke sekolah dan ternyata dia terlambat. Dan dia baru sadar ternyata dia memakai sepatu tapi tidak berwarna hitam, artinya dia melanggar peraturan sekolah. Nah, guru kelasnya bernama Pak Lukman bersikeras agar Sabrina melepas sepatunya sebagai hukuman. Meskipun Sabrina sudah meminta maaf dan menjelaskan alasannya, Pak Lukman tetap tidak mengizinkan mengenakan sepatu. Di sini akibatnya Sabrina harus menghabiskan seharian di sekolah tanpa alas kaki, bahkan dia merasa sangat malu. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bapak Lukman ini? Penghukum. Penghukum betul? Mari kita lihat ya. Coba. Oke, betul Bapak Ibu, penghukum ini sangat jelas sekali posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Masuk pada posisi kontrol yang kedua, Bu. Nah, di sini ada dua anak yaitu Anto dan Dino. Dia bertengkar ketika bermain basket. Anak itu bertengkar sedemikian rupa sehingga ketika tarik-tarian itu Dino merusak bajunya si Anto. Keduanya dipanggil sama Bu Suti, wali kelasnya. Nah, di sini dengan sabar Bu Suti menangani pertengkaran mereka. Bu Suti membantu Dino
menyadari kesalahannya dan mendorong Dino untuk memperbaiki kerusakan yang sudah dia sebabkan. Namun di sini Dino berkata bahwa Dino bingung bagaimana Bu cara memperbaiki bajunya si Anto. Nah di sini dengan bimbingan Bu Suti, Dino bersedia belajar menjahit untuk memperbaiki kancing baju Anto yang copot. Sepanjang hari Dino belajar menjahit dengan bantuan guru tata busana. Akhirnya Dino berhasil memperbaiki baju Anto. Hal ini mengajarkan Dino pentingnya bertanggung jawab atas perbuatannya dan membuat hubungannya dengan Anto kembali baik. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya paparkan, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Suti? Ya Bu Bapak? Sebagai manajer, betul sekali Bapak Ibu. Jadi posisi di sini Bu Suti adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana usaha kita agar kita bisa berada di posisi manajer? Nah, ketika itu maka monggo Bu bisa diganti. Untuk bisa berada di posisi kontrol seorang manajer, kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah segitiga restitusi Bapak Ibu? Baru ini ya? Oke, akan saya jelaskan, semoga jelas. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan dalam mendisiplinkan murid yang berfokus. Nah, berfokus pada perbaikan kesalahan dan pembelajaran dari pengalaman. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana murid dapat memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat dan mereka dapat kembali ke kelompok dengan tujuan yang jelas. Karena anak ketika melakukan suatu kesalahan, anak itu punya motivasi. Ketika anak melakukan sesuatu dan sesuatu itu kok salah, itu ada motivasinya Bapak Ibu. Dan anak itu ada kebutuhan yang ingin dia capai. Dari kebutuhan yang tadi sudah dipaparkan Biani, ada 5 kebutuhan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, oh berarti ada kebutuhan yang ingin dia kejar. Nah, di sini lanjut Bu. Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Ketika si anak ini melakukan suatu kesalahan, si anak ini pasti dia ada kebutuhan yang ingin dia capai, yang ingin dia raih. Nah, di sini tugas kita. Tugas kita adalah menstabilkan identitasnya agar dia bisa kembali ke kelompok yang benar. Di sini kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita bisa memunculkan beberapa kalimat Bapak Ibu. Kita bisa memunculkan beberapa kalimat ketika kita melakukan tahap menstabilkan identitas. Kita bisa berkata seperti ini. Manusia itu tidak sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau Mas, Mbak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau Bapak Ibu sebenarnya tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itulah namanya kita menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas tadi, seolah-olah sehingga anak itu ketika kita melakukan menstabilkan identitas dengan baik, maka si anak itu secara tidak langsung akan jujur, akan mengatakan, oh Pak maaf, dia akan bercerita mengalir dengan sendirinya, seperti itu Bapak Ibu. Bukan kita marah-marah atau bukan kita seperti tadi kita kita tekan, cenderung anak itu akan diem. Ketika kita mendekati dengan mengatakan Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, Bapak Ibu ingin mencari solusi bersama-sama. Nah, Ibu pernah melakukan kesalahan ini, nanti anak itu akan bercerita Bapak Ibu. Nah, ketika anak itu sudah bercerita, sudah mengakui kesalahannya, kita melakukan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Bisa kita katakan, contoh, anak rame di kelas, lari-lari ke sana ke sini. Ditanya untuk apa toh?
biar untuk senang-senang Bu, seperti tadi kebutuhan untuk kesenangan atau mencari perhatian, kasih sayang, caper sama teman-temannya seperti itu Bapak Ibu. Maka di sini kita bisa mengatakan, wah, padahal kamu bisa loh nak melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Dalam arti tidak nyalahi di kelas, mungkin kamu bisa mengganggu kelas yang lain, tetapi kamu hanya mengganggu kelasmu sendiri. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Atau kita bisa menggunakan kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti si anak akan bercerita. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, disinilah ketika kita mengatakan it's okay, nggak apa-apa, kamu bisa melakukan kesalahan lebih dari itu, tapi di sini kita perlu menekankan, bukan berarti kesalahan itu dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Tetap kita kembalikan ke anak bahwa yang kamu lakukan itu tidak benar. Mencari kesenangan itu boleh, tapi kamu lakukan di tempat yang semestinya. Maka kita akan lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kita kembalikan pada keyakinan yang sudah dibikin di awal pembelajaran itu tadi Bapak Ibu, yang sudah dijelaskan Bu Yani tentang keyakinan kelas. Nah di sini anak itu akan memiliki motivasi internal, sehingga motivasi internalnya itu akan muncul. Kita bisa menanyakan, nah nilai-nilai umum apa yang sebenarnya telah kita yakini, yang telah kita sepakati bersama-sama. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti dengan itu si anak akan menyadari, oh iya ya ternyata saya begini ya Bu ya. Kira-kira lalu harus kedepannya harus bagaimana? Berarti kedepannya saya harus begini ya Bu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita membimbing anak kita sehingga anak itu akan berbicara apa adanya, menyadari kesalahannya, dan si anak itu secara mandiri dan bertanggung jawab, dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya, bahkan dia bisa secara dari internal dirinya sendiri, dia bisa mencari solusi secara mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya saya ada videonya, tapi bisa nggak usah ya. Jadi ada videonya Bapak Ibu dari kita bertiga sebenarnya itu menceritakan restitusi yang sudah kita lakukan, dan itu memang benar-benar real seperti saya lakukan pada Noval, di mana Noval itu anak yang selalu sibuk karena dia ikut mewakili sekolah kita, ikut lomba A, lomba B, lomba C, nggak tahu ya Bapak Ibu, sehingga dia ada tugas-tugas yang akhirnya terlewatkan, walaupun tugas itu sebenarnya jauh lebih ringan dari teman-temannya. Istilahnya saya berikan dispensasi tugas, tetapi sudah dikasih dispen kok ternyata dia masih tidak mengerjakan. Nah ketika saya melakukan restitusi ini, akhirnya si Noval sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan ini adalah hal yang salah, kedepannya saya harus seperti ini. Ingatkan Bapak Ibu. Matikan. Nah, lanjut aja Mbak. Next. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan agar lebih memantapkan diri. Monggo, Bu Niria mau bertanya, mungkin 1 pertanyaan saja cukup ya Bu Erna ya. Monggo Bu Niria. Terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Tadi sudah melihat dan meresapi apa yang disampaikan Bu Sari terkait 5 kontrol tadi. Nah, yang menarik tadi memang adalah kontrol manajemen. Nah, di sini kontrol manajer. Kontrol manajer di sini adalah memang yang paling efektif yang bisa diberikan kepada siswa, terutama siswa yang kategori dalam hal mereka kadang membuat ulah atau membuat masalah. Nah, di sini ketika kita memberikan kontrol manager ini, kalau yang dengan kata-kata yang ada muncul itu, kemungkinan besar anak akan akan melakukan menjawab dengan apa yang sudah kita tanyakan tadi. Nah, untuk evaluasi ke berikutnya, apakah dia itu hanya menjawab saja ataukah dia melakukan perubahan ke perilaku, itu yang perlu kita tanyakan, bagaimana untuk mengontrol perilaku yang berikutnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuria, luar biasa sekali. Bu Erna atau Bu Yani, mungkin Bu Yani mau menjawab. Jadi begini Bu Yani, tadi ditanyakan bahwa posisi kontrol sebagai manajer itu ideal dilakukan oleh seorang guru. Lalu pertanyaannya, jika murid itu sudah menyadari kesalahannya, murid itu sudah mau melakukan tindakan yang baik, apa yang harus
dilakukan guru selanjutnya. Matur Bu Yani. Oke, baik, tadi pada posisi kontrol sudah terjalankan ya Bu ya. Artinya bahwa guru itu memang sudah menjadi manajer terhadap siswa yang melanggar. Tadi juga sudah disampaikan restitusi seperti itu ya Bu. Berarti artinya untuk mempertahankan bahwa berlakunya itu tetap kontinu seperti itu ya. Pasti kita bagaimana memberikan penguatan. Jadi ketika sudah dilakukan seperti itu, nah kita memberikan penguatan. Contohnya bahwa baik, setelah tadi kamu mengungkapkan apa yang ini dan kamu menyadari kesalahanmu dan kamu akan melakukan perbaikan seperti itu. Nah, Ibu yakin bahwa kamu akan mampu dan akan bisa melaksanakan itu. Jadi si anak juga akan merasa dia ada dukungan secara psikologisnya bahwa ternyata salah itu perlu diperbaiki dan salah itu wajar karena tadi kita sudah memberikan setiap manusia pernah punya kesalahan seperti itu. Jadi bagaimana kita tetap memotivasi seperti itu dan tentu saja kita juga senantiasa bagaimana membimbing terus ya, menuntun bahasanya seperti itu. Seperti KHD menyatakan bahwa anak itu perlu dituntun karena saya yakin anak itu ketika hari ini melakukan sebuah kesalahan besok tidak diulangi, entah kapan lagi dia pasti akan membuat sebuah kesalahan karena itu masih labil seperti itu Ibu dan tentunya kita harus bagaimana tetap memotivasi, mengingatkan yuk keyakinan yang telah disepakati, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah disepakati tadi dan yang kalian langgar itu sebuah kesalahan. Seperti itu ya, intinya ada evaluasi dan kita tetap memantau Bu. Setiap orang melakukan kesalahan dan setiap orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bismillah, semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mengatakan ya Bapak Ibu ya. Oke, akan kami tarik kesimpulan bersama-sama untuk kegiatan diseminasi kita hari ini, di mana kesimpulannya akan dipaparkan dan akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Bu Erna. Monggo Bu Erna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sari. Dari pemaparan yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, kita mau coba menarik kesimpulan bahwa disiplin yang dilakukan anak-anak itu perlu muncul dari dalam diri anak-anak masing-masing ya. Nah, ini yang disebut dengan teori motivasi internal. Anak-anak perlu memahami nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan sehingga mereka bisa meyakini bahwa dengan melakukan nilai-nilai tersebut anak-anak dapat membudayakan hal-hal yang positif. Nah, jika kedepannya ditemui ada pelanggaran disiplin, kita sebagai guru sudah memahami tadi ya teori kontrol ya. Teori mana yang paling tepat dilakukan Bapak Ibu? Sebagai manajer, kita perlu mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita. Bagaimana atau alasan apa mereka melakukan hal tersebut? Kita perlu melihat dan ketika kita menyelesaikan itu, kita coba mengingatkan kembali dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah diyakini dalam keyakinan kelas. Nah, dengan metode segitiga restitusi diharapkan anak dapat mengerti kesalahannya dan mereka punya keyakinan ke depan harus menerapkan nilai-nilai itu dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Kita butuh pendampingan ke depan. Kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Kita perlu bergandengan tangan satu dengan yang lain, berkolaborasi untuk mengajarkan kedisiplinan bahkan membudayakan disiplin positif dalam sekolah kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat sekolah kita SMP 13 Semarang. Semoga ke depan kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita demi kemajuan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, untuk waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat, terlebih bisa diterapkan dalam kehidupan kita di sekolah tercinta ini. Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa berkah manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih berkah barokah Bapak Ibu untuk waktu dan kesediaannya. Kita berfoto bersama nih Bapak Ibu ya. Kami tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.